Selamat siang Pramuka Dewan Ambalan, Jenderal Sudirman Dewi Kartika, Gugus Depan 14.141, 14.132, Pantauan SMK PGRI Rimau. Pada latihan pramuka kali ini, kita akan membahas materi tentang penyebab dan pencegahan infeksi. Pengertian, infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh organisme yang berukuran sangat kecil atau mikroorganisme, seperti virus, bakteri, jamur, atau parasit. Mikroorganisme yang biasa menularkan penyakit dari satu orang ke orang lainnya melalui berbagai cara penularan. Salah satunya yaitu melalui kontak fisik. Gejala ringan yang muncul akibat penyakit infeksi biasanya dapat diatasi dengan pengobatan mandiri di rumah. Namun, beberapa kasus penyakit infeksi dengan gejala berat biasanya membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berbahaya. Mari simak pembahasan lebih lanjut mengenai penyebab dan cara pencegahan infeksi dalam ulasan berikut. Apa itu penyakit infeksi? Seperti yang telah dijelaskan di atas, infeksi adalah permasalahan kesehatan yang muncul akibat adanya kontaminasi organisme yang kecil seperti virus, bakteri, jamur, atau parasit. Penyakit ini bisa menular terutama melalui kontak fisik seperti berjabat tangan. Selain itu, seseorang juga berpotensi terkena infeksi melalui kontak tidak langsung saat menyentuh benda yang telah terkontaminasi mikroorganisme penyebab infeksi. Hal ini seringkali terjadi karena aktivitas di ruang publik melibatkan penggunaan fasilitas umum secara bersama-sama. Jenis dan penyebab infeksi. Infeksi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Setiap jenis penyakit infeksi perlu ditangani dengan cara yang berbeda-beda. Berikut merupakan jenis-jenis penyakit infeksi berdasarkan tipe mikroorganismenya. 1. Infeksi bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme yang dapat hidup tanpa inang dan bisa ditemukan di air, tanah, maupun tubuh manusia. Bakteri dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan cara hidup, ketebalan dinding sel, dan keunikan jenis lainnya. Secara garis besar, bakteri dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bakteri yang memerlukan oksigen untuk bertahan hidup atau bakteri aerob, dan bakteri yang mati jika terpapar oksigen atau bakteri anaerob. Hal ini yang membuat penanganan penyakit infeksi akibat bakteri bisa berbeda-beda, tergantung dari jenis bakteri yang menginfeksi. Ada pun beberapa jenis penyakit yang disebabkan oleh bakteri adalah berikut. Meski begitu, tidak semua bakteri berbahaya. Bahkan tubuh manusia memiliki jumlah bakteri baik, terutama pada usus, untuk membantu kelancaran proses pencernaan makanan dan memelihara kesehatan sistem pencernaan secara keseluruhan. 2. Infeksi virus. Virus adalah mikroorganisme yang menyerang dan hidup dalam sel darah inangnya. Berbeda dari bakteri, virus membutuhkan sel inang untuk bertahan hidup. Setelah menemukan sel inang, virus akan mulai berkembang biak di dalam sel, sehingga akhirnya dapat mengakibatkan kematian sel inangnya. Berikut merupakan beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus. Infeksi jamur. Jamur merupakan mikroba yang biasanya dapat ditemukan di tempat lembab dan gelap. Infeksi jamur adalah permasalahan kesehatan yang biasanya muncul pada kulit atau bagian luar dari tubuh. Meski begitu, infeksi jamur juga dapat menyebabkan infeksi sinematik yang melibatkan organ-organ dalam tubuh, biasanya terjadi pada orang dengan daya tahan tubuh yang lemah. Berikut
beberapa penyakit infeksi yang disebabkan oleh jamur. 4. Infeksi parasit. Parasit adalah organisme yang bertahan hidup dengan mengambil nutrisi dari sel inangnya. Parasit biasanya masuk ke dalam sel tubuh manusia melalui makanan, minuman, gigitan serangga, atau menyentuh air yang berkontaminasi. Berikut adalah contoh penyakit infeksi akibat parasit. Cara penularan penyakit infeksi. 2. Kontak tidak langsung. Penularan infeksi juga bisa terjadi dari kontak tidak langsung saat seseorang tidak sadar telah memegang benda yang sudah terkontaminasi oleh kuman patogen. Pasalnya, seseorang yang terinfeksi biasanya meninggalkan bakteri atau virus di permukaan benda yang mereka sentuh. Pada akhirnya, benda tersebut akan terkontaminasi bakteri atau virus. Orang lain yang memiliki infeksi akan berisiko tertular. Terutama jika tidak rutin mencuci tangan atau menyentuh mata, hidung, dan mulut dalam kondisi sangat kotor. 3. Kontaminasi makanan atau minuman. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri atau virus juga dapat menjadi media penularan infeksi. Escherichia coli adalah salah satu jenis bakteri yang sering ditularkan melalui makanan atau minuman dan biasanya dijumpai pada daging yang belum dimasak matang sepenuhnya. 4. Gigitan serangga. Sejumlah serangga seperti lalat, nyamuk, dan kutu juga bisa menjadi salah satu perantaraan terjadinya penularan infeksi. Pasalnya, serangga tersebut menjadi media yang membawa mikroorganisme penyebab infeksi dari pemijat dan kemudian menyebarkannya ke orang lain. Adapun serangga yang paling sering menyebabkan penyakit infeksi adalah nyamuk Aedes aegypti yang menularkan virus demam berdarah dengue dan nyamuk Anopheles yang membawa parasit penyebab malaria. 5. Gejala penyakit infeksi. Penderita infeksi biasanya menunjukkan gejala umum yang sama terlepas dari penyebabnya. Gejala-gejala tersebut pun merupakan bentuk upaya respons tubuh dalam melawan mikroorganisme penyebab penyakit infeksi. Beberapa gejala yang biasanya dapat ditemukan dari penyakit infeksi sebagai berikut. Pengobatan penyakit infeksi. Pengobatan penyakit infeksi akan disesuaikan dengan mikroorganisme yang menjadi penyebab infeksi. Beberapa pilihan pengobatan penyakit infeksi adalah sebagai berikut. Antibiotik. Dokter akan meresepkan obat antibiotik apabila infeksi disebabkan oleh bakteri. Tujuannya adalah untuk menghambat dan membunuh bakteri penyebab infeksi. Antivirus. Pengobatan ini secara khusus bertujuan untuk mengobati infeksi dengan menargetkan virus yang menginfeksi tubuh. Namun, pada sejumlah kasus infeksi ringan, pengobatan akan lebih fokus untuk meredakan gejala atau pengobatan simptomatik, seperti mengonsumsi paracetamol untuk mengatasi demam. Anti jamur. Pengobatan untuk infeksi akibat jamur ini biasanya diberikan dalam bentuk oral, topikal, atau suntikan tergantung pada jenis infeksi jamur yang muncul, tingkat keparahan, dan bagian tubuh yang terinfeksi. Antiparasit.
Pengobatan ini akan disesuaikan dengan tipe parasit yang menyerang tubuh seperti artemitik atau cacingan, ektroparasitida untuk infeksi parasit yang ditularkan melalui kutu dan antiprotozoa untuk malaria, giardiasis, dan toxoplasmosis. Pada dasarnya, cara mencegah penyakit infeksi dapat dilakukan dengan tidak melakukan kontak dengan mikroorganisme penyebabnya. Sayangnya, keberadaan mikroorganisme tersebut tidak kasat mata dan hanya bisa terdeteksi di bawah mikroskop, sehingga sulit untuk dihindari. Maka dari itu, upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan vaksinasi rutin dan menerapkan gaya hidup sehat seperti rajin mencuci tangan dengan sabun antiseptik dan air mengalir, hindari menyentuh bagian wajah seperti mata, hidung, dan mulut terutama jika belum mencuci tangan terlebih dahulu, membatasi kontak langsung dengan orang sakit, menutup mulut saat batuk dan bersin, menjaga kebersihan makanan dan minuman, tidak berbagi peralatan pribadi dengan orang lain seperti sikat gigi, handuk, peralatan makan dan minum, dan sisir. Menerapkan hubungan seks yang tidak sehat, melakukan vaksinasi seperti TBC, difteri, COVID-19, influenza, dan herpes zoster. Kesimpulan, itulah informasi mengenai penyakit infeksi yang penting untuk diketahui karena sifatnya yang umum dan sering dialami oleh banyak orang. Apabila mengalami sejumlah gejala yang mengarah pada penyakit infeksi, sesegera kunjungi sel hospital terdekat untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Selain itu, Anda juga bisa memesan paket vaksinasi yang dapat mengurangi risiko terkena penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, seperti dengue fever, influenza, hepatitis, atau rabies. Sekian dan terima kasih Pramuka Jenderal Sudirman, Dewi Sartika, gugus depan 14.141, 14.142, Pangkalan SMK PGRI Windi. Sampai ketemu di Pramuka minggu depan.